Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ari Sandi, saya sendiri, lalu kemudian ada Andrian, Johannes Prawira, dan Tommy Vincent. Kami berasal dari kelompok 3, ingin mempresentasikan proyek proposal yang bertemakan peran pemimpin dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di era 4.0. Baiklah, yang pertama adalah VUCA. Seorang pemimpin dalam perusahaan manufaktur smartphone harus bisa menghadapi dan mengatasi permasalahan yang timbul dari VUCA. VUCA itu sendiri adalah terdiri dari V yang artinya adalah volatility atau volatilitas, yaitu suatu perubahan yang cepat secara fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian. Itu adalah suatu keadaan yang terjadi secara tidak pasti dan dapat memberikan efek dalam segala aspek perusahaan smartphone, yaitu baik itu dalam aspek produksi maupun aspek-aspek lainnya. Lalu yang berikutnya adalah complexity atau kompleksitas. Kompleksitas dalam dunia modern sekarang ini lebih sulit untuk dihadapi karena banyaknya permasalahan komponen yang saling berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Jadi komponen yang misalnya komponen A dan komponen B saling berpengaruh. Dan lalu yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas. Berikutnya adalah contoh permasalahan VUCA dalam perusahaan smartphone. Perubahan zaman yang semakin maju atau dengan kata lain perubahan teknologi yang semakin berkembang dapat menyebabkan beberapa pemimpin dalam perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu, sehingga menyebabkan perusahaan yang mereka pimpin itu tertinggal, dan bahkan in the worst case of scenario bisa menyebabkan perusahaan yang mereka pimpin itu bangkrut. Oleh karena itu, seorang manajer dalam perusahaan manufaktur smartphone harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Mereka harus dapat beradaptasi terhadap era digital ini, yaitu era digital 4.0. Perkembangan teknologi yang cepat juga dapat menguntungkan perusahaan manufaktur smartphone bila manajernya dapat beradaptasi. Seperti semakin berkembangnya zaman, maka semakin canggih pula mesin-mesin yang ada, misalnya mesin produksi smartphone. Bila pemimpin dalam perusahaan manufaktur smartphone mau mengikuti perkembangan zaman dan mau mengikuti atau menggunakan mesin produksi yang semakin canggih tersebut, tentu saja hal itu akan menguntungkan perusahaan mereka karena produksi akan semakin cepat dan semakin mudah dalam mencapai target produksi dan bahkan dapat melebihi target produksi itu sendiri. Ada banyak sekali sifat dan skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer dalam perusahaan manufaktur smartphone untuk mengatasi permasalahan VUCA dalam perusahaan atau bisnisnya. Tetapi dalam era digital 4.0 ini, menurut kelompok kami sangatlah penting untuk seorang leader atau seorang manajer dalam perusahaan manufaktur smartphone dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat atau dapat beradaptasi, memiliki pikiran yang rasional, sehingga keputusan yang diambil nantinya adalah keputusan yang sudah benar-benar dianalisa terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah mereka harus dapat memotivasi bawahannya. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, zaman sedang pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang mengalami kesusahan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin agar bisa memotivasi bawahannya, agar kegiatan produksi dalam perusahaan smartphone itu dapat berjalan dan stabil. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur smartphone ini bila memproduksi produk smartphone-nya, itu kuantitas yang diproduksinya dalam sekali produksi itu sangat banyak dan memiliki beragam jenis produksi smartphone yang akan diproduksi. Oleh karena itu, kegiatan produksi dalam perusahaan smartphone harus tetap stabil walaupun masalah eksternal seperti pandemi COVID-19 ini melanda. Oleh karena itu, untuk menyebabkan kegiatan produksi ini tidak menurun, maka sudah menjadi tugas seorang manajer agar bisa untuk memotivasi bawahannya. Berikutnya, analisa pekerjaan. Yang pertama itu ada general manager. Jadi tugas pokok seorang manajer dalam suatu perusahaan hampir sama semuanya, yaitu mereka lah yang memimpin, mengarahkan, dan mengawasi para karyawannya untuk bekerja sama agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Hal ini juga berlaku sama untuk perusahaan manufaktur elektronik, smartphone, sehingga hal inilah yang membuat posisi jabatan manajer sangat penting dalam perusahaan manufaktur smartphone dan perusahaan lainnya. Manajer merupakan posisi pekerjaan yang sangat penting dalam setiap perusahaan karena manajerlah yang berperan sebagai seorang pemimpin dan merupakan atasan langsung dari para karyawan serta bertanggung jawab terhadap kinerja para karyawannya. Tugas manajer HR selanjutnya manajer HRD. Tugas manajer HR dalam perusahaan manufaktur smartphone ialah merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan sumber daya manusia seperti perekrutan, keluhan, kontrak-kontrak kerja karyawan. Manajer HRD dalam perusahaan manufaktur smartphone juga berperan dalam merancang keselamatan kerja para staf dan karyawannya agar keselamatan dan kesehatan staf dan karyawannya tetap terjaga dan kegiatan produksi pun dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kemudian yang ketiga ada supervisor. Supervisor pada perusahaan manufaktur smartphone adalah para staf dan karyawan dalam perusahaan itu yang jumlahnya cukup banyak. Supervisor ini bertugas bertanggung jawab kepada manajer tersebut perihal memastikan bahwa para staf dan karyawan yang bekerja di bawahnya, apakah para staf dan karyawannya sudah bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak, sehingga seluruh proses produksi smartphone dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya ada sales. Kebutuhan terhadap posisi sales smartphone ini juga termasuk besar karena produk smartphone memiliki banyak jenis dan juga kuantitas yang diproduksi perusahaan dalam sekali produksi juga banyak, sehingga posisi sales ini sangat diperlukan pada perusahaan dan jumlah kebutuhan perusahaan akan posisi sales juga besar. Peran sales berhubungan dengan pelanggan untuk menawarkan produk smartphone yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selain itu, para sales smartphone mempunyai peranan terhadap kualitas layanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikutnya, operator produksi. Jadi pada masa modern ini, perusahaan manufaktur smartphone ini sudah menggunakan teknologi canggih dalam smartphone mereka. Tetapi nggak semua hal dilakukan oleh mesin, dan disinilah para operator produksi itu berperan. Berperannya dalam mengoperasikan mesin-mesin tersebut, memonitoring keadaan mesin produksi, menjaga kualitas produksi produk yang sudah diproduksi oleh mesin, dan membuat laporan untuk supervisor, serta menjaga proses produksi agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya, teknisi mesin. Tugas para teknisi ini adalah menjaga keadaan mesin serta memperbaiki mesin produksi jika ada yang rusak atau malfunction. Tanpa mesin produksi, maka produktivitas dalam perusahaan manufaktur smartphone tidak akan dapat berjalan. Oleh karena itu, posisi pekerjaan teknisi mesin sangat penting, karena mereka lah yang membuat mesin produksi dapat bekerja dengan baik, sehingga mencapai target produksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan manufaktur smartphone. Kemudian slide berikutnya, yaitu quality control. Jadi pada quality control ini adalah gunanya untuk memeriksa atau melakukan pengecekan terakhir sebelum smartphone itu dijual. Mereka memastikan produk yang telah dicek itu memenuhi yang telah diproduksi itu memenuhi standar kualifikasi atau belum sebelum dijual secara massal. Jadi kalau misalnya terdapat masalah yang teridentifikasi oleh quality control, misalnya dalam pengujian smartphone terdapat smartphone yang cacat, maka hal tersebut akan dilaporkan kepada manajemen pembuat keputusan apakah produk itu mau dirilis atau enggak, yaitu ditolak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas smartphone sebelum dijual kepada masyarakat. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Johannes Prawira. Perencanaan tenaga kerja. Memahami tenaga kerja yang ada, HR harus mengerti apa saja kualifikasi yang latar belakang dan keahlian apa diperlukan untuk menjadi seorang teknisi dalam perusahaan manufaktur smartphone. Contohnya, teknik yang diperlukan adalah orang yang memahami proses produksi smartphone dan mesin produksi smartphone tersebut. Perencanaan masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan smartphone dapat merekrut orang ke dalam jabatan tim information yang bertugas untuk menciptakan ide baru untuk melakukan perubahan pada suatu produk smartphone, baik itu perubahan dalam segi model maupun fitur. Rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen dapat dilakukan di aplikasi yaitu website pencari kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, dan situs pencari kerja lain. Yang kedua, proses rekrutmen juga dapat dilakukan di sosial media seperti melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Proses seleksi dan wawancara. Yang pertama, rekrutmen dan HR dapat menyortir lamaran-lamaran dari para pelamar kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah sudah menyortir lamaran-lamaran yang ada, maka selanjutnya adalah memanggil para pelamar yang lolos seleksi tersebut untuk melakukan wawancara dengan para tim rekrut dan HR. Yang ketiga, setelah pelamar lolos interview, maka pelamar dapat memenuhi kelengkapan administrasi berhubung perusahaan manufaktur smartphone. Yang keempat, setelah sudah melengkapi data-data administrasi, maka tahap selanjutnya adalah pelamar tersebut akan dibina tentang sistem dan cara bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kelima, setelah sudah mengerti tentang sistem dan cara bekerja, maka para staf dan karyawan akan diuji dengan masa training. Baik, selanjutnya analisa dan metode training.
Yang pertama, webinar atau seminar. Webinar atau seminar itu dapat diikuti sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dan staf sesuai dengan posisi jabatan mereka masing-masing. Seperti webinar tentang leadership, maka pemimpin seperti manajer dan supervisor dapat mengikuti webinar tersebut agar bisa menjadi leader yang lebih baik dan dari sebelumnya. Dan kedua, mentoring. Misalnya karyawan senior operator produksi dapat memberikan penyuluhan dan teknik tentang cara mengajari karyawan operator produksi yang baru bergantung dengan cara menggunakan mesin produksi dan apa yang harus dilakukan ketika mesinnya mengalami fungsi, cara yang efektif untuk memproduksi lebih banyak smartphone agar bisa mencapai target atau bahkan melebihi target yang ingin dicapai. Yang ketiga, pelatihan dapat dilakukan pada semua produksi jabatan yang ada di perusahaan manufaktur smartphone. Seperti seorang leader dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan soft skill seperti skill berkomunikasi. Kecerdasan emosional juga sangat penting dimiliki oleh seorang leadership seperti seorang manajer atau supervisor yang agar bisa mengatur para bawahan dengan baik. Penilaian kinerja. Penilaian dengan metode manajemen by objektif atau disingkat MBO. Metode penilaian kinerja karyawan satu ini dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu planning. Yang pertama, planning. Planning, perusahaan dapat membuat planning atau perencanaan seperti target produksi smartphone untuk suatu periode tertentu. Misalnya untuk periode tahun ini, perusahaan smartphone dapat menetapkan rencana berapa kualitas yang ingin diproduksi dan akan dibagi kepada para tim produksi. Setiap tim produksi memiliki target tertentu yang harus dicapai. Oke, selanjutnya mentoring. Setelah ditetapkan planning atau rencana seperti target produksi, maka berikutnya perusahaan smartphone dapat membuat tim khusus untuk manufaktur setiap tim produksi. Apakah setiap tim dapat bekerja dengan baik dan apakah bisa mencapai target atau tidak. Tahapan mentoring ini dapat dilakukan setiap memproduksi smartphone. Yang ketiga, reviewing. Tahap ini adalah tahap terakhir. Pada tahap ini, setelah selesai memproduksi smartphone, maka tim khusus untuk mentoring, setiap tim dapat memberikan review bagaimana kinerja para karyawan, apakah sudah baik atau perlu meningkatkan lagi. Penilaian kinerja 360 degrees feedback. Perusahaan smartphone juga dapat menilai kinerja karyawan dengan cara 360 degree feedback, yaitu dengan meminta penilaian kepada orang lain. Misalnya, untuk melihat kinerja karyawan, operator produksi dapat meminta pandangan rekan kerja sesama operator atau kepada leader produksi tim tersebut. Bisa juga dengan leader yang terlibat dengan tim yang kita mau nilai atau evaluasi seperti supervisor. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang peraturan kerja karyawan di perusahaan dan penerapan K3. Peraturan kerja yang dapat ditetapkan oleh perusahaan manufaktur smartphone ada 8, yaitu yang pertama, karyawan wajib datang sebelum jam operasional perusahaan mulai. Karena dengan ditetapkannya peraturan ini, maka kegiatan produksi perusahaan smartphone tidak akan terhambat dan dapat berjalan dengan baik. Peraturan ini juga penting untuk meningkatkan kedisiplinan para staf dan karyawan. Dan yang kedua, dilarang membawa barang perusahaan ketika ingin pergi keluar dari perusahaan. Hal ini sangat penting agar ketika terjadi tindak kriminal dan bila terjadi tindak pencurigan, maka akan berdampak sangat fatal bagi perusahaan manufaktur smartphone. Dan yang ketiga, dilarang merokok di tempat bekerja. Peraturan ini juga penting karena dalam perusahaan manufaktur smartphone, kebersihan sangat diutamakan di ruang produksi. Oleh karena itu, untuk merokok harus dilarang di beberapa tempat yang penting untuk proses produksi. Dan yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan di era perusahaan. Peraturan ini juga sangat penting karena kebersihan juga sangat penting terutama di ruang produksi smartphone. Hal ini diperlukan ketekanan perusahaan kepada para staf dan karyawan agar saat produksinya smartphone tidak terjadi kecacatan. Dan yang kelima, dilarang mengganggu karyawan lain yang sedang bekerja agar para staf dan karyawan tetap dapat fokus bekerja agar smartphone yang dihasilkan nanti berkualitas dan juga kegiatan produksi tetap stabil. Maka juga diperlukan keseriusan dalam bekerja. Dan yang keenam, karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh pemilik perusahaan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kebersihan, keselamatan, dan kesehatan sangat penting. Oleh karena itu, para staf dan karyawan yang bekerja di perusahaan smartphone harus memakai baju yang telah disiapkan oleh perusahaan, terutama para operator produksi karena mereka bekerja di ruang produksi. Dan
dalam perusahaan produksi, diperlukan kebersihan. Dan yang ketujuh, karyawan yang tidak hadir selama 1 minggu berturut-turut dan sudah menerima surat peringatan selama 3 kali, maka perusahaan dapat memecat karyawan tersebut karena perusahaan smartphone adalah jenis perusahaan yang sekali menghasilkan produksi smartphone dalam jumlah banyak. Dan yang ke-8, pada masa pandemi COVID-19 ini, maka perusahaan mewajibkan seluruh staf dan karyawan untuk memakai masker dan menjaga jarak demi keselamatan bersama, dan agar produksi tetap berjalan dan tidak merugikan perusahaan smartphone. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah seorang pemimpin atau leader sangatlah penting dalam sebuah perusahaan atau industri, karena merekalah yang membuat sebuah keputusan dalam perusahaan. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan sangatlah bergantung pada pemimpin. Leader sangatlah penting, tetapi seorang pemimpin atau leader yang dibutuhkan adalah leader yang berkualitas yang dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut, terutama pada masa sekarang ini, masa yang dimana teknologi berkembang sangatlah pesat, yaitu di era digital 4 akan semakin banyak hambatan yang muncul, baik secara internal maupun eksternal. Dibutuhkanlah seorang pemimpin atau seorang leader yang dapat menangani seluruh kegiatan pada perusahaan smartphone, baik itu kegiatan produksi, penjualan, dan sebagainya. Selain itu, dibutuhkan seorang leader yang dapat memberikan motivasi kepada bawahannya agar kegiatan produksi dapat berjalan, dan dibutuhkan seorang leader yang dapat berpikir rasional dalam situasi era digital 4 ini. Selanjutnya adalah saran. Saran dari kelompok kami adalah untuk dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan yang dibutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman atau dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan yang kedua, harus memiliki pikiran dan pengambilan keputusan yang rasional. Dan yang ketiga, dapat memotivasi karyawan karena perusahaan manufaktur smartphone selalu mempromosi smartphone dan jumlah kualitas yang dipromosi pun sangat banyak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.